Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Dewito, jumpa lagi. Di kali ini saya mau mencoba menyetel bagaimana sebuah regulator Altaros ini caranya gitu ya. Jadi seperti layaknya regulator yang lain, jadi saya rasa sama. Jadi prinsipnya gini ya sahabatnya. Nah, ini saya punya gambarnya. Jadi, jika ini ada udara masuk ke sini, misalkan saja inputnya ini 3000 PSI, nah, kita ingin nyetel berapa, misalkan 1800 PSI ya. Jadi yang berjalan itu, yang nyetel itu adalah ininya nih, ini yang disebut dengan seat. Kalau ini kita sebut dengan valve seat. Nah, ini yang bekerja gitu ya. Jadi untuk posisi spring disk tetap ya. Nah, ini nanti spring disk akan bekerja ketika nanti tekanan dari sini. Ketika udara masuk 3000, ini akan masuk melalui sini, nah, masuk ke sini. Nah, begitu sudah nyampe, ini akan didorong karena perbedaan luas tadi. Nah, ini akan menutup ruang ini. Begitu ini ruang tertutup, maka tekanan di sini udah sama dengan yang di sini. Nah, ketika nutup di situ ya. Jadi semakin ini memaju ke kiri, berarti semakin turun tekanan. Semakin ini mundur, berarti tekanannya semakin tinggi. Jadi kalau ini dikencangkan, putar arah jarum jam, nanti malah turun tekanannya. Tapi kalau naik berlawanan jarum jam gitu ya, malah naik ya. Tuh, jadi kira-kira ini kita coba kita setel ya, kira-kira berapa ini nanti tekanannya gitu ya. Oke, kita akan coba masukkan. Jadi ini outputnya di sini, kita masukkan ke sini. Nanti ini pembuangannya, nah ini manometernya. Kemudian ini kita masukkan ke sini. Ini kita akan lihat dulu berapa kira-kira tekanan yang ada. Jadi kalau kita menggunakan alat ukur kecil, jadi keuntungannya ini udara yang di sini nggak terlalu banyak ya. Lain kalau pakai langsung tabungnya itu lumayan. Jadi oke, setelah ini baru kita coba masukkan. Nanti akan kita lihat ya. Ini kita tutup dulu, kita masukkan. Kita akan nyetel ini nanti di 1800 PSI outputnya. Nah, kita masukkan dulu. Nah, jadi kalau yang ini satuannya bar ya, satu bar. Di satu bar itu sama dengan 14,5 PSI gitu ya. Atau kilogram, 1 kilogram per cm persegi sama dengan 14,5 PSI gitu ya. Oke, kita coba. Kita akan buka. Ini, pada inputnya nanti kita lihat kira-kira berapa tekanannya. Buka. Nah, ini 100 bar ya, ini 2000 PSI 150. Kita lihat outputnya. Nah, ini ya, jadi dia nggak jalan sama sekali ini karena terlalu maju gitu ya. Jadi springnya ini sebelum ada perlawanan sudah tertutup. Kalau kita buka bahkan bisa tertutup tuh ya, bahkan bisa tertutup. Ini berarti terlalu maju. Nah, ini kita buka. Balik nih karena di sini model yang pakai o-ring gitu ya, jadi dia nggak mau balik. Oke. Kita coba isi.
saya menggunakan scuba. Kita buka. Ya, 2500 PSI inputnya ya. Di sini tuh 2500 PSI, artinya ini terlalu renggang, jadi kita akan majukan. Kita buka dulu, buang. Oke, dah. Ini kita buka. Nah, jadi di sini ini udah ada ukurannya nih ya. Ini 150 bar, ini 100 bar. Kalau ke sini, nah gitu. Jadi kalau 100 bar itu sama dengan berapa tuh? Ini 1400 PSI ya. Kalau ini 100 bar berarti 1400 PSI. Nah ini berarti kita perlu majuan ya. Nah, coba di sini. Oke, kita coba dulu di sini satu ini 1450 coba. Ini kita putar maju tadi ya. Oke, kita buka lagi. Input 1000 ya, input 1500. Coba ini berapa ya, sama ya masih. Nah sekarang baru kita naikkan lagi. Input 2000. Nah ini udah 1850 ya. Jadi kita kurang maju sedikit sekali. Ini inputnya sudah 2000. Oke, kita buka lagi. Nah, ini kita buka di sini. Oke. Berarti ini kurang maju dikit. Ini kurang maju dikit sana. Ini benar. Kita putar searah jarum jam kanan ya. Oke, satu strip ini coba kita lihat. Kita tutup lagi. Oke, kita buka lagi. Ya, sekarang input 2200. Di sini berapa? Nah ini kan kebanyakan tadi ya, 1 strip ya. Berarti di sini cuma apa? Tadi dari 1850 satu strip itu sekitar 100 ya, 100 PSI. Jadi ini sekarang 1750. Kita harus mundurkan sedikit lagi. Oke, kita buka. Tadi satu strip, jadi sekarang kita mundurkan setengah strip. Nah, ini kelihatan. Nah di sini. Oke, sudah.
pasang lagi. Oke, kita buka. Input 2050 inputnya, outputnya 1780 ya, korek sedikit lagi. Coba kita masukkan inputnya di 2500. Oke, outputnya nah ini dia, ini 1800. Jadi kita udah ketemu di outputnya, ini inputnya di 2500, inputnya di 2500, outputnya di 1800. Artinya regulator ini bekerja dengan baik. Dan untuk skala tadi udah berubah. Jadi, skala yang di sini sudah berubah, bisa jadi karena di sini ini sudah terjadi keausan ya, bisa sudah aus gitu ya. Nah, sehingga dia terdorong ke sana semakin banyak. Kalau mungkin dari awalnya ini pas ini bisa. Oke, jadi udah ketemu ya caranya ya. Jadi kalau ini mundur semakin tinggi tekanan, maju semakin turun tekanan outputnya gitu ya. Ini pas ini tuh 1800 output, input 3000. Oke, coba mainkan. Nah gitu ya, coba kita lihat turunnya nanti berapa ya, seolah-olah kita tembakkan ya. Tuh ya, bagus ya. Ya, cukup stabil ini. Ini tetap di 1800 ya. Kalau kita buka ya, kita lagi. Bagus ya, ini ya caranya. Jadi udah ketemu settingan 1800. Oke, kita buka. Oke, jadi begitu mudahnya ya untuk menyetel ini. Jadi ini udah selesai, berarti tekanan sudah tersetting 1800 outputnya. Kita buka. Nah ini udah ya, ini udah, jangan diputar-putar lagi. Kalau diputar lagi nanti menyebabkan berubah lagi. Oke sahabat, jadi seperti ini posisinya ya, cara menyetel regulator Altaros. Ini bisa berlaku juga untuk regulator yang lain ya. Jadi untuk regulator yang seperti itu. Jadi intinya karena memang perlawanan di spring ini dan perbedaan luas ini. Jadi ketika nanti 3000, di sini 1800, berarti di sini sama ininya, force-nya nanti, karena perbedaan luasnya ini. Jadi luasnya di sini segini, kali tekanan, luasnya yang di sini cuma segini. Nah ini. Oke, mudah-mudahan bermanfaat dan memberikan inspirasi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.